Hai semua, balik lagi di Gimana Talk. Biar nggak gimana-gimana, makanya kita tol Talk gitu. talk. So for today, we're gonna talk about Independence Day, okay? Film ya? Enggak dong. Iya karena Ya emang teman-teman yang sedang menonton dan mendengarkan, kita lagi pengen ngomongin kemerdekaan nih karena sekarang betul sekali karena bulan Mei, bulan Agustus lucu maksudnya. dong. Kemerdekaan RI tentunya ya, bukan Jadi Vietnam. kita mau bahas tentang kemerdekaan. Tapi ngebahas kemerdekaan Vietnam juga nggak masalah. Nggak tahu saya. Vietcong, tentara Vietcong. Tahu nggak ngerti dia? Tahu Kurang, Vietcong. coba nonton. Vietcong, perang Vietnam. Iya. Tapi kemerdekaannya Rambo loh, nggak tahu. Rambo kan terakhir di Vietnam. Kapan terakhir kalian ikut lomba 17-an? Wih, lama banget. SMP. SMP. Bangsat kentut. Siapa sih kentut? Siapa kentut? Bangsat kentut. Siapa kan tuh anjing? Ini kameramen. Masuk lagi suaranya. Anjing kameramen. Gak usah dipotong. Padahal ntar kita cantumin Instagramnya aja biar Kentut. kentut. Bajing. Sama fotonya sekalian biar tampilin tuh. Tampiling fotonya di sini, tampilin fotonya di sini. Bre. Tampilin. Bisa-bisanya gendut. Tampilin Lagi. tuh yang lompat-lompat. Trompolin dong. Nggak kepikiran sih. Jadi gimana? Gue terakhir pokoknya SMP deh. Lomba Kelas apa? 2. Lomba apa? Gue dulu cukup aktif sih di komplek perumahan gue. Hampir semua lomba gue ikutin. Ya apa aja? Tapi yang pernah gue menang tuh ya lomba masukin benang ke dalam jarum, masukin pensil ke dalam botol. Itu doang sih yang pernah menang. Masukin benang dalam jarum. Iya, dalam lubang jarum. Itu ada lombanya. Ada cuy. Juara. cuy. Oke, saya juara 2. Saya juara 1 Tapi itu sambil lari nggak? sambil lari. Jadi masukinnya. Oh ya sama. Sambil lari. Jadi sambil lari masukin benang dalam Cepetan jarum. nyampe sana juga. Terus di ujungnya jarum yang udah dimasukin tuh masukin lagi dalam botol. Kalau saya gitu, kalau finishnya. Lu masukin Oh, aja benang masukin ke dalam lubang, udah. Oh gitu. Itu lu juara 1. Juara 1. Kalau lu apa? Lomba apa aja? Terakhir sih Terakhir ya, kapan? terakhir kan. Kapan? SMA, di pondok. Oh iya, gue ingat. Apa sih ini orang nih? Tadi SMP, Apaan sih? tiba-tiba langsung inget nih. Karena dia singgung di pondok. Jadi gue langsung inget gue pernah pondok. juga di pondok gitu. Ada. Menang. Lomba apa? Dihukum satu kamar botak semua. Oh, saya tahu ceritanya nih. Ntar kalau ada arsipnya gue kasih Fadlan ditampilin sini ya. Botak lomba semua puisi satu itu ya? kamar. Brengsek. Oh, pakai ini apa? Gara teman- Lirik dirgatnya Avenger Bukan, Sevenfold. itu khutbah. Oh iya, Ini itu ada khutbah. lomba puisi. Jadi per kamar gitu. Hmm. Disuruh buat puisi perwakilan gitu sampai tiba H-1 lah. Pokoknya kamar gue tuh nggak ada yang mau bikin lah karena emang kita udah kayak sepakat udah nggak usah lah ngapain bikin puisi kayak gitu. Tapi tanpa sepengetahuan kita nih ada salah satu teman dari kita nih bikin puisi nggak konfirm Itu bahasa Inggris kan? bahasa Indonesia Oh, bahasa Indonesia. Terus nggak konfirm juga ke kita. Tiba-tiba bikin aja terus dikumpul ke panitia. Mungkin dia mikirnya ini yang baca juga buat cuman anak-anak semacam OSIS gitulah. Ternyata enggak, yang baca tuh ustadz pengurus segala macam. Iya. Heboh pak, satu pondok heboh. Puisinya tentang Keadilan, isinya jelekin ustadz. Langsung malam itu pak, langsung dikumpulin semua seluruh santriwan dan santriwati disuruh kumpulin di musola gitu kan. Feeling gue nggak ada apa-apa nih, tiba-tiba dipanggil. Yang anak Sunan Ampel mana nih? itu ada berapa orang sih dalam satu kamar gitu? 10. Oh, 10. Jadi 10 orang itu. Jadi dulu di awal kan gini, yang anak Sunan Ampel mana nih angkat tangan? Gue nggak tahu apa-apa, maksudnya gue cuma mikir, ini paling cuma absensi biasa doang. Angkat tangan nih, kebetulan waktu itu gue juga paling depan dan kebetulan jadi ketua kamar juga. Dipanggil lah, ayo coba Rudi, sini maju ke depan. Gue maju dong, masih belum firasat apa-apa dong. Dikeluarin lah selembar. Ini puisi karya kamarnya, coba dibacakan. Masih belum firasat dong. Ambil kertasnya. Berarti baca. lu nggak tahu sama sekali dong pas Nggak tahu isi gua. puisi itu apa? Nggak tahu. Baru gue ambil kertasnya, ambil mic, baru baca judulnya Keadilan, baru bait pertama langsung, wah masalah nih cok. Bait pertamanya apa? Pertamanya aja udah, gue lupa kalimat pastinya tapi
Kalimatnya aja udah. Kalimat Tapi pertamanya maksudnya si teman ente yang ngumpulin puisi itu pikirannya apa? Kok dikumpulin udah, bang? mungkin dia mau curhat aja. Tapi kenapa nyampein unek-unek, Oh, nggak tahu. dia ngumpulin nggak kepikiran kalau bakal dibaca ustaz. Iya, dia mikirnya mungkin ya anak-anak doang yang baca kan. Kalau Mantap. di pondok tuh ada namanya anak muhasalam, semacam OSIS lah kalau di Iya, sekolah umum Iya, kan. iya. Paling kan anak muhasalam doang yang baca. Ternyata nih. ustadz yang kurasi. Bu, Feeling satu kamar cuy dibotak kayak biksu. Biksu kayak abis. Waduh. kayak Avatar Eng gitu ya. Kayak Avatar. Tapi nggak ada tanda panahnya. Lucu tuh, Pak. Itu yang terakhir gua tuh. SMA kelas 3. Udah, kuliah gitu enggak ada. Udah enggak ada. Kantor enggak ada. Kantor gua ada tapi tempat kerja gua kebetulan enggak aktif. Gua yang enggak aktif ya. Tempat kerja gua aktif. Iya. Dia yang Guanya dimusuhin. enggak. Kalau lu, Bang? Terakhir kan itu. Iya, Ya udah. lomba apaan? Lomba di pondok itu banyak. Di pondok dulu di SMA itu lomba-lomba waktu SD juga diulang-ulang gitu. Manjat pinang. Apa ya? Apalagi tuh? Lomba khutbah. Enggak, lebih ke ini sih yang sifatnya nasional gitu ya, kayak pepaya, koin-koin terus dilumuri sama oli kayak gitu-gitu. Ngambil koin dari paya. Kayak gitu-gitu. Tapi Sama apa? sama apa? Enggak tadi. Pasti aneh. Enggak ente gimana? Pasti aneh. Gua enggak ada. Terakhir kapan ya? Enggak. Suara bocah anjing masuknya di-cut aja dulu deh. Kenceng banget anjir. Dia lagi ngajakin Sawik main kan dia ketua kompleks ini. Iya, oh ini cuy yang ini. Ngekat mulai ini ya. Iya. Anjing mulai lagi. Udah lanjut aja lah, ngapain bocah juga. Sama ini. Di pondok itu kan ada kali di situ. Nah, biasanya kita lomba kayak tarung-tarung ini, berantem Perang bantal di kali yang gitu. kayak dikasih apa sih? Iya, cuma kalinya iya, tuh iya, iya, sumpah kotor banget karena Yang hitam kalinya ya? itu iya. Kan di pondok itu ada pabrik cukir tuh. Pabrik di Tebireng tuh ada pabrik gula gede banget. Pembuangannya itu ke kali. Jadi airnya panas dong. Oh, limbah gitu dong. Limbah. Wah, hangat cuy. Itu. Nah, kita bertanya itu berantem jatuh udah panas. Ada yang ngambang. Bubar dong lombanya sejak itu nggak diadain di situ lagi. Tapi emang begitu sih. Sungai-sungai itu kan udah jadi tempat. Iya, di ini juga di Sidoarjo yang warga tuh lempar ikan ke kali tuh, terus lomba tangkap ikan dan lain-lain gitu. Mending kalau sungainya di tengah hutan, oke. Kalau masih di dekat-dekat pemukiman, waduh, rawan-rawan itu Soalnya ketemu paling kayak gitu. toke-toke ngambang aja yang lewat. Iya, rawan ketemu yang kayak gituan. Sampah. Ente tanya gimana ininya? Apa? Nggak ada. Gue terakhir kapan ya? Nggak ada, paling kayak kalau tahun lalu. Anjing nih, sorry roti ngapain lewat. Satu mas, roti coklat keju. Ini kalau dimasukin di video lucu banget kayak. Suaranya kita juga nggak keganggu sih, lebih jelas suaranya kita. Sama. Nah, terus paling cuman kayak lomba ini doang tahun lalu yang kayak kantor lomba bulu tangkis gitu. Oh, kantor ente masih ini ya? Rame lah kemarin ada lomba ngitung duit gitu-gitu. Oh, iya tahu. Itu yang Gue mau dong. Ikut kayak itu. kayak gini. Tahun ya. ini nggak ada cuy. Gak ada Boleh corona. Anak luar ikut di situ lomba. Boleh nanti gue buatin pendaftaran. Gue punya skill 4 jari soalnya, nggak ada yang ngalahin gue. 4 jari gini ya? Iya. Tapi kenapa 17-an harus dengan lomba? Maksudnya Oh iya. untuk menarik nih. apa? Untuk gue baru mikir soalnya. Kenapa? Kan ini kan momentum memperingati Hari Indonesia Merdeka. Ya. Kenapa harus dengan lomba ya? Apakah Kalau itu mungkin dinilai dengan kayak perjuangan mendapatkan sesuatu kah? Atau? iya, menurut gua sih kayak gitu. Jadi seolah-olah itu kita mau mengingatkan lagi bahwa untuk mendapatkan sesuatu itu butuh perjuangan gitu. Dan juga kan kalau kita lihat misalnya lomba-lomba yang ada di 17 Agustusan, nggak melulu lomba-lomba yang individual. Iya, Biasanya ada kelompok yang ya. tarik kelompok. tambang yang rame-rame. Itu kayaknya kesotoyan gua nih. Itu juga mau menyampaikan bahwa tidak mesti harus selalu lu sendiri nih. Lu bareng-bareng dengan kerjasama yang baik, nyusun strategi, lu bisa mendapatkan sesuatu gitu. Mungkin itu. Masuk akal sih kalau secara simbolisnya gitu. Iya. Lu nggak ada yang Sama apa lagi misalnya? Kalau menurut gua untuk bukan merayakan ya, memperingati suatu hari kemerdekaan itu apalagi kalau misalnya lu mau bikin apa festival.
Kayak repot Bisa juga. aja. Konser. Tapi nggak sampai mencakup semua lapisan masyarakat dong. Kalau kayak lomba-lomba begitu kan dari lapisan terkecil Tapi dari ada loh ruang festival lingkup. yang kayak misalnya lomba kampung bersih itu kan semua terlibatkan tuh. Ah, iya. Festival-festival. Tapi kayak gitu. upacara pasti, ya kan? Upacara, ya. Upacara. Tapi salah satu bentuk party-party maksudnya ice breakingnya itu kayaknya mungkin lomba-lomba itu sih. Iya kan? Belum lagi kalau misalnya kalau kayak kafe atau enggak di mall-mall ada diskon-diskon yang itu kan juga biasanya maksudnya nggak selain dari hari kayak Lebaran, Natal gitu kan biasanya juga pas lagi tahun baru itu tahun baru pas lagi hari kemerdekaan juga biasanya ada tuh. Iya, ada momen-momennya. Soalnya kadang tuh suka disangkut pautin gitu loh, diskon 17% karena tanggal Iya kan 17. 17 tambah 45. Kayak marketingnya gitu. Raih kemerdekaanmu Gila, dengan basi dapatkan diskon kami. Ya. Masih banget sumpah. Dirgahayu ya. Hal-hal yang menjengkelkan apa yang pernah lu dapetin pas kemerdekaan? Hari kemerdekaannya. Nah, ada nggak misalnya lo lagi upacara gitu? Gue soalnya nggak terlalu suka sama upacara ya. Pertama sih nggak libur ya. Nggak libur kerja. Sekolah juga masuk masalahnya. Gua ada pengalaman sih. Entah ini pengalaman buruk. Masa sih sekolah ada? Gue masuk sekolah buat upacara. Jadi kayak upacara kadang tuh ini cuy gabung sama kayak sekolah-sekolah lain. Gue pernah cuy. Kameramen. Nggak usah ngomong, suara kedengeran. Gue pernah cu, itu sangat memalukan banget. Jadi tuh ceritanya gue Ini kameramen ini nggak jelas tuh. Sini masuk. Sini cu. Sini. Kepala lu aja udah. Cuk. masuk nggak? Udah nggak apa. Gue pernah cu. Jadi tuh kan gue jadi pemimpin upacara nih kan waktu SMA. Ini pas 17-an. 17-an. Gue yang jadi pemimpin upacara. Wih. Itu tuh gue cepet-cepet kan pergi ke sekolah, nggak sarapan. Nah, Gue tahu ini. Terus. gua nggak sarapan pak. Nah, kan gue udah bilang tuh sama ini kan kepala sekolah, Pak, saya nggak siap pak. Aku bilang kan, soalnya aku udah ada feeling kan, wah pingsan nih gue nih. Terus. Terus lu pingsan beneran. Jadi tuh ada lucunya juga sih. Apa Jadi nih? pas itu tuh gue malamnya banyak makan cabai pak. Waduh. So, Itu gue nahan berak pak, sumpah. berak pas upacara. Nahan berak. Oh tahan tapi nggak sampai keceprit. Iya, boy, itu pak keringat dingin pak. Tapi lu pingsan nggak? Nah akhir-akhirnya saking keringat dinginnya pak, langsung pingsan. Oh pingsan. Ente jadi ini berarti ke pemimpin upacara. Iya, udah bilang. Tinggal gak selesai upacaranya, cur. Terus gimana dong kalau gitu? Teknisnya gimana akhirnya yang ganti? Ulang serius? Ulang, Diganti. Baru sampai baru sampai pembacaan kayak mau naikin bendera gitu. Nah itu gua udah kayak nggak pingsan gitu sih, udah oleng gitu kan. Gua langsung angkat tangan, udah nggak kuat. Anjir lagi rame lagi ya. Apaan itu? Tengah tangan lu kayak gitu lu. Times up. Main basket mau ganti. Nggak beneran, dari gua pikirkan wah daripada gua tumbang ini lebih malu pak. Mending gua angkat tangan menyerah. Iya sih. Iya tapi lagi rame ya. Gue nggak bayangin aja. Kalau saya sih pingsan aja, Bro. Mending gue pingsan. Ente nggak tahu efek selanjutnya. Setelah itu malu dong. Tapi beneran tuh pingsan. nggak hampir mau pingsan, cuman udah pucat banget tuh. Itu aku ngeliat tuh kayak kamu tahu gelap gitu. Nah kayak gitu dah. Gue langsung duduk. Gue langsung gini. Wah, Gue langsung kalau duduk. gue sih mending pingsan gue. Gue langsung jongkok. Gue langsung gini. Umur berapa tuh? SMA kelas. Oh SMA. Iya. Wah parah sih. SMA kelas 1. Udah tahu rasa Kelas 1. malu. Iya. Wah itu gua bukan main malunya pak. Itu udah halusinasi ya pas nahan berak, udah makan cabai nggak makan. Itu yang hadir di upacara tuh kelihatan kayak orang Belanda langsung. Jadi tuh kan gua udah nggak makan gitu kan. Gua habis berak-berak kan, namanya orang berak-berak kan malamnya itu kan lemes gitu kan. Paginya nggak makan gitu kan. Nah gua udah feeling duluan jadinya. Waduh, kayaknya nggak bisa nih. Jadi gua bilang sama kepala sekolah kan, Pak, saya nggak siap pak. Aku bilang kan. Ditunjukkan kelas lain pada nggak mau.
Ya udah mau nggak mau. Gua Akhirnya pikir, lo. ya Bismillah aja kan. Bismillah. Nggak masuk. By the way itu tadi yang kentut ya. Iya tadi yang kentut nggak masuk emang orangnya merada-rada begitu. Kok bisa Nggak gitu loh. nggak bisa Nggak ngantiin. tahu. Tinggal upacaranya ditinggal. Untung ente nggak ditunjuk jadi pimpinan upacara di istana, Cur. Dilihat nggak cuma orang yang hadir di istana yang lihat. Se-Indonesia Kita nggak yang ada malu. di Gang Solikin nonton. Aduh ya. Anjir, malu-malu. Anjir. Tapi lu terakhir berarti upacara terakhir kapan? Langsung disikat Denjaka itu, Cuk, kalau di Terakhir kelas 3 gua. SMA ya? Iya sih. Gue tuh kuliah sempet ikut upacara sama wali kota. Saya udah Kamu nggak pernah lagi. Tapi kita duduknya di tenda kebetulan. VIP. Tamu lu, tamu. Tamu undangan. Di pondok saya, coy, keren, coy. Kayak nggak tahu ini masuk di berita apa enggak. Jadi santri itu semuanya pakai sarung, baju putih, peci, upacara. Jihad. Oh upacara. Oh upacara. Gue curiganya isi ceramahnya, isi itunya. Udah larut jangan lanjutin Rut. Ya lah, Rut, sensitif, Cuk. Sekolah di mana sih ente? Iya. Waduh. Di Jombang ya. Iya. Parah nih. Laporin Gus Durian. terus. Apa? Lalu anjing. Ente ngomong apa? Lanjut, Cuk. Aduh. Lucu banget. Gue lagi pakai batik ini lagi mau berwibawa. Ente ajak ketawa-tawa, Cuk. Gimana ceritanya ini? Hari padahal episode ini tuh temanya merah loh. Iya, duh. Enggak ada orang bilang merah loh ya. Kita merah nih. Kameramen kita si Abi merah. Ente batik, emang sekarang hari batik nasional. Tunggu. Kenapa nggak ada yang bilang merah ya? Lu gak lihat di Gue curiga Lu lihat di kalian grup? punya grup gak yang nggak ada gua nih. Enggak, kita main di Telegram. Cur, iya, orang merah-merah ya. Kok gua batikan ya? Inisiatif lagi gua pakai batik. apa? Udah lu ngapain lu ceramah lu? Terus. Apa? Apa lagi ya? Oh ini. Pengalaman buruk. Yang menjengkelkan. Pengalaman yang nggak enak. Kalau gua nih yang paling yang ngeselin ya. Kita hari merdeka tapi masih ada gitu orang yang merdeka apa kita keadilan masih nggak adil. Rakyat masih banyak yang susah, nganggur banyak dan yang lain-lain. nganggur, Apalagi setelah ini nanti 17 aja ini pasti lebih banyak nih di PHK dan lain-lain. 17 Iya, pandemi Agustus gini nanti ya. nih. Iya. Ini yang nyebelin, maksud saya merdeka yang kita rayakan itu kan udah jelas. Iya benar. Secara Sepakat. peperangan dan hari kemerdekaan kita merayakan itu, bukan masalah ini, itu mau tunggu ini aja. Sama kayak hari ibu, Iya. hari perempuan, tapi ada yang ngucapin ke orang tuanya karena dia perempuanku, maksudnya tungguin nanti itu ada harinya sendiri, bro. Itu Bah, sih. cabut. Kalau gue sih ngeliatnya gini ya. Kemerdekaan dari penjajah dalam hal ini tuh Iya. akhirnya itu sebenarnya membuat kita tuh satu step ke arah menuju ke apa ya bilangnya kemakmuran, kesejahteraan. Dan menurut gua kemerdekaan yang kemarin kita capai 17 Agustus itu nggak bisa dikatakan bahwa itu adalah harusnya berdampak pada kesejahteraan kita saat ini. Paham nggak? Iya, karena kan memang pada saat itu kan konteksnya adalah peperangan. Peperangan. Bagaimana caranya Membebaskan. Indonesia ini Iya, diserahkan membebaskan pada rakyat-rakyat Iya, Indonesia, membebaskan mulai dari diri. pengelolaan, pemerintahannya dan lain-lain. Dan di teksnya juga, teks proklamasi kita kan juga begitu. Pemindahan kan? kekuasaan. Pemindahan kekuasaan berarti memang kekuasaan atas kekuasaan atas negara kita sendiri. Berdiri Iya, di atas Kita kaki ambil sendiri. sendiri. gitu. Makanya kalau ada statement yang bilang ya apa nih kita katanya udah Beda merdeka. konteks emang. Iya beda konteks. Nah, itu bridging halus aja itu, biar ada konten buat nge-tweet kayaknya. Nah makanya PR kita lagi tuh sekarang sebenarnya ya udah bersama-sama gimana akhirnya untuk menuju ke kemakmuran Iya. adil dan Nah, sejahtera orang-orang yang untuk masih kita update itu. status dengan statement yang sama itu harus belajar dari Ramayana dan Matahari, coy. Atau jualan online Iya, itu gitu. Itu masih mending, masih menarik gitu. Dapatkan kemerdekaanmu dengan belanja di harga. Iya. Karena menurut gue juga gini. Itu masih relate lah. Bener-bener kemerdekaan itu juga menurut gue tuh banyak tipenya. Kemerdekaan apa nih yang lo mau bicarakan? Kemerdekaan secara lu pribadi, Iya. secara keluarga lu, atau secara kampung lu, itu pasti beda-beda lagi levelnya. Kalau secara lu pribadi misalnya, pasti lu juga punya kemerdekaan.
cita-cita kayak misalnya kemerdekaan finansial, kemerdekaan dari paling kecil deh, kemerdekaan bersikap aja deh. Iya kan? Itu paling kecil tuh kemerdekaan Tapi merdeka di KBB apa sih? Tidak tertindas atau apa sih pengertiannya? Jeng. Kemerdekaan KBBI. Apa sih artinya tuh? Jadi kalau dalam KBBI kemerdekaan itu artinya berasal dari kata merdeka ya. Yaitu bebas dari perhambaan atau penjajahan dan sebagainya atau berdiri sendiri. Berarti jelas konteksnya ya. Tapi kalau emang konteksnya emang merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia, ya bener. Ya kalau bicara tentang kesejahteraan, keadilan, Enggak, itu beda soal lagi. Beda soal lagi. Udah beda konteks. Iya sih. Emang berarti konteksnya adalah yaitu maksudnya tidak ada jadi kan sebenarnya mungkin diadakan 17 Agustus ini kita kayak mengingat kembali. Ya. Kita kayak apa ya? Napak tilas lah. Iya. Perjuangan dulu tuh kayak gimana. Tapi memang konteksnya perjuangan dulu mungkin tidak kayak sekarang. Beda. Kan ada ininya tuh, quote-nya. Yang siapa Soekarno ya? Soekarno. Bilang perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah. Iya. Bangsa sendiri. Iya. Cuma ini ada lagi nih yang katanya merdeka tapi kok tenaga kerja asing banyak banget nih. Nah, itu beda konteks juga tuh. Iya. Beda konteks. Lu nggak Beda bisa konteks. sih. Masalahnya negara kita menganut paham ini kan. Intinya kalau Ya, saya sih lain sederhana, lagi sih. kalau Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, kalau kita flashback ke belakang adalah pengalihan kekuasaan dari kolonial Belanda Yes. yang diberikan kepada rakyat dan pemerintah Indonesia yang sah waktu itu. Setelah itu dikelola dan lain-lain. Yap. Nah, kalau ditarik ke secara personal, ya kemerdekaan yang saya rasa dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia adalah saya bebas kemana aja tanpa ditanyain kamu orang mana. Terus bebas bersuara di sosial Kamu media karena agama demokrasi. apa? Iya. Iya. Maksud saya nggak ditanyain ditodong Pistol ketemu orang asing terus disuruh pungut sampah apa gitu. Intinya itu kemerdekaan yang betul-betul tidak terjajah. Iya, setuju. Ini secara personal. Menurut kalau gue dengan konteks hari kemerdekaan. ya, kalau dengan konteks kemerdekaan melawan penjajah yang kemarin yang akhirnya kita rasakan sekarang ini ya, kalau menurut gue nih paling kecil-kecil yang gue pribadi rasakan itu, gue nggak perlu khawatir kalau misalnya keluar rumah, nggak perlu khawatir bahwa nanti ada orang asing yang bakal ngejatain gue gitu. Kalau gue mau keluar aja. Apa yang harus gue khawatirkan sih dengan kalau keluar rumah gitu? Disimpan itu doang. Iya, ada. Jadi ada hari-harinya sendiri. Hari hak asasi manusia juga ada. Hari kesejahteraan Ya, tapi sosial sekali juga lagi ada. ya konteks kemerdekaan 17 Agustus ini yang diperingati adalah konteksnya mengenang jasa-jasa dulu tuh founding Iya, father benar. Iya. Tapi ternyata ada fakta menarik kalau misalnya dulu Indonesia merdeka pas lagi ada vacuum of power, kekosongan kekuasaan. Jepang lagi sibuk, Belanda lagi sibuk. Pinter nih, wah kita merdeka aja nih. Itu kayak gitu. Akhirnya itu kan Soekarno diculik dalam Ya, tanda kutip. ya. Ke ini ya, ke Makanya- Ragnarok apa kemana sih? Rengas dengklok cuk. Rengas dengklok kenapa rok-norok. Nah, rok lu kata Thor. Namanya Sabi, kuliah di UIN Malik Malang, S2. S2. Oke. Mondok di Jombang. Ya, Tahu, beginilah. tahu. Tidak tahu rengas dengklok. Dengklok. Tahu. Rengas dengklok. Cuma biar lucu aja. Agak cuy. Oh, enggak, dia mau plesetan. lanjut deh, Pak. Enggak peka Iya, orang-orang. jadi kayak misalnya dia tuh ada mungkin pemuda-pemudanya tuh bilang kayaknya kan Iya, waktunya disembunyiin nih dulu. sekarang nih. Makanya sebenarnya ada sih statement, tapi menurut gua ini sebenarnya udah nggak relate, bukan nggak relate ya, nggak masuk akal karena ada statement yang kayak gini. Sebenarnya kemerdekaan Indonesia itu dikasih atau emang kita perjuangkan sendiri sih, dalam artian begini. Kan kalau kita baca juga dari sejarah tuh, sebenarnya pada masa itu Jepang udah menjanjikan nih ke Indonesia. Bakal kasih merdeka. Iya, kasih deh kemerdekaan. Makanya waktu itu ada pembentukan panitia persiapan kemerdekaan kan. Panitia ini apa lagi? Iya, itulah pokoknya panitia itu dibentuk lah. Panitia 9 ya? Aduh, gue lupa. Gue lupa. Iya. Nanti Fat IO-nya siapa sih pas itu? ada Soekarno Hatta itu. Terus Nah, itu dibentuk akhirnya. Tapi dari golongan pemuda dia tahu nih bahwa Jepang sebenarnya udah menyerah nih sama sekutu. Dia udah tahu kalau Hiroshima dibom, Nagasaki dibom kayak gitu. Dia udah tahu. Jadi menurut pemuda
kenapa kita harus tunggu timing itu? Kenapa kita nggak memanfaatkan waktu ini aja untuk kekosongan itu ya? Iya, yang biar kesannya nggak kayak tadi. dikasih. Iya, kayak bilang, udah Kita rebut. kita sendiri Tapi aja. maksud gue pinter juga loh. Itu kan ngelihat strategi juga kan itu. Iya. Karena kalau kemerdekaan kan sifatnya sensitivitas, iya maksudnya sensitif gitu loh. Misalnya bisa diklaim kayak apa kemerdekaan dikasih gitu kayak gitu. Iya, Ntar iya, ada iya. omongan-omongan kayak seperti gitu. negara tetangga kita. Giveaway. Ya lanjut. Ya kayak Iya. gitu menurut gua. Tapi kok proudnya gitu loh. kalau ya nggak emang sih? dikasih kemerdekaan kok negaranya lebih maju. Beda soal lagi dong. Beda yang Iya jajah. ya, nggak ada yang jajah soalnya lebih ngeri kita. Kan? Ya, pokoknya kalau menurut gue ya itu proudnya beda. Makanya, nah itu tadi yang lu bilang akhirnya pemuda atas inisiatif mereka sendiri nyulik lah dalam tanda kutip ya, nyulik Soekarno, dibawalah ke Rengas Dengklok untuk memaksa Soekarno, ayo nih Pak, kita putuskan aja nih kemerdekaan kita sekarang, nggak usah nunggu apa-apa lagi nih, istilahnya gitulah. Kirain kerak narok. Coy. Nah sebenarnya kalau Soekarno nggak mau juga tuh sebenarnya bersikeras kayak jangan dulu nih karena Jangan cari gara-gara dulu. enggak, kalau Soekarno itu mereka maksudnya bukan Soekarno dalam pribadi ya, maksudnya golongan tua lah, golongan orang-orang yang inilah. Mereka tuh memimpikan kemerdekaan yang terorganisir, artinya dipersiapkan dengan baik dan ada pengakuan dari negara-negara yang tertentu dan sampai dibubuhkan tanda tangan lah semacam begitu. Pokoknya yang terlihat ini loh pengakuan udah diakui semua. Nah, itulah ada perbedaan pandangan di situ. Soekarno diculik sampai tanggal 16 kalau nggak salah ya. 16. Tapi karena saking ngototnya akhirnya sih Soekarno ngalah. Akhirnya ya udah maksain untuk bikin teks proklamasi lah. Sampai ada coretannya kan juga di bawah yang teks aslinya. Itu dibuat semalaman suntuk sampai dini hari kan. Rudi kita lihat ya teman-teman ya, paham sekali masalah sejarah. Saya anak IPS. Karena dia dulu sempat ikutan Sumpah Pemuda juga. Se- Udah tahu lah umurnya berapa berarti nih harus. Iya. Iya, itulah. Pokoknya itu sejarah singkatnya di detik-detik kemerdekaan. Detik kemerdekaan ya. Tapi kita dijajah ya. Wah, itu seru juga sih kalau mau cari tahu karena Jajah. ada juga orang bilang begini nih. Sebenarnya Indonesia itu dijajah kan kalau Ini kan Jajah Miharja. Lanjut. Mendingan rek narok tadi, Cuk. Enggak, kalau di sejarah yang mungkin kita pelajari selama ini kan kita tuh dijajah sama Belanda 350 tahun, Jepang 3,5 tahun, ya kan? Iya. Nah, itu debatable lagi tuh karena menurut orang tuh emangnya Sebelumnya Portugis ya, sebenarnya Portugis. Maksudnya istilah kata Indonesia aja itu kan berapa tahun ke belakang sih? Sebelumnya itu kan Nusantara, dan kalau kita mau lihat Nusantara juga ini kan nggak mencakup cuman dari Sumatera bla 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 bla, bahkan sebagian wilayah Malaysia, Kamboja ke atas sana juga masih mencakup wilayah Nusantara waktu itu. Iya. Makanya kalau mau dihitung-hitung nih secara sah misalnya Indonesia dijajah itu berapa tahun? Ya harusnya mungkin dihitungnya daripada saat ada penyebutan kata Indonesia bahwa ini loh wilayah Indonesia kayak gitu. Kayaknya sih. Kalau saya sih Tapi baca dari bukunya Sujotejo bahwa sebenarnya Indonesia itu selama 300 sekian lah tadi. Berapa 50 ya? 350. nggak pernah nambah loh. Itu enggak ini. Enggak apa namanya? Enggak dijajah. Tapi berperang karena kita melawan. Masuk iya. akal sih. Kalau Iya. dijajah berarti lu nggak bisa ngapa-ngapain. Kita enggak dia. melawan. Nggak berdaya, Melawan. nggak berdaya. Iya, Gitu. nggak Kayak berdaya. demanya bener sih. Iya, iya. Orang ada perlawanan. Dan juga kan sebenarnya ya tadi pertama awalnya kan Portugis. Datang ke sini kan niatnya bukan menjajah sebenarnya. Cari rempah-rempah. Berdagang, iya. Semuanya benar. VOC juga gitu kan. Iya, Berdagang. cuman kayaknya Kecuali Jepang. ya. Itu kan udah beda periode lagi emang kan. Iya. Gitu, sejarah singkat. Terima kasih yang sudah mendengarkan dan menonton podcast kami episode kali ini. Sebelum kita akhiri, Rudi itu siapa nih? Bang Bik akan membacakan teks proklamasi versi bahasa Jawa Tengah. Silakan Bang. Enggak ada, Bro. Enggak boleh. Diucap enggak nasionalis Iya. nanti kita. Serius cuy. Jadi kita baca proklamasi aja karena ini menurut saya ini puisi paling indah yang pernah ditulis oleh sosok Bapak bangsa nih. Judulnya proklamasi. Kita baca puisi. Proklamasi.
Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Merdeka. Ya, itu tadi sudah proklamasi. Kemudian ada quotes dari Mas Rudi tentang keadilan. Puisi yang tadi bacain nggak? Nggak ada. Oke, thank you semua yang sudah mendengarkan dan menonton. Terima kasih. Jangan lupa kritik dan sarannya. Dan bisa follow IG-nya. Betul. Pilih IG gimana, Tok? Bye. Udah, Bi.